Presiden Republik Indonesia baru saja menyelesaikan pidato kenegaraan di depan anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia. Pidato kenegaraan menjadi agenda rutin menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kita akan membahas pidato Presiden untuk tahun ini bersama peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan juga Mbak Wiwi. Saya sapa dulu Mbak Siti Zuhro. Kita menyapanya biasanya Mbak Wiwi. Selamat siang Mbak Wiwi. Halo, selamat siang Mbak Elvira. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juga, Juri Ardiantoro, Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Kantor Staf Presiden. Selamat siang Mas Juri. Selamat siang Mbak Elvira, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Juri dan Mbak Wiwi juga dalam kondisi sehat. Bagaimana kemudian kita melihat tadi semangat Presiden, Ketua DPR menyampaikan pidato optimisme dalam kegiatan hari ini. Saya ke Mas Juri terlebih dahulu. Pak Jokowi seringkali menyampaikan sesuatu secara simbol begitu. Itu juga kita lihat dari busana yang dikenakan hari ini. Apa kemudian makna dari busana yang dikenakan hari ini oleh Pak Jokowi, Mas Juri? Ya, maknanya jelas ya. Pertama bahwa Presiden ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu penuh keragaman ya. Dan hari ini Presiden menunjukkan keragaman salah satu pakaian adat di pulau terluar kita dari Nusa Tenggara Timur. Jadi yang kedua, simbol yang kedua adalah bahwa selain keragaman, bahwa Presiden ingin menunjukkan Indonesia itu juga di dalam pembangunan ini tidak selalu harus Jakarta sentris ya. Kita juga harus memperhatikan pulau-pulau terluar kita yang harus dijangkau dengan program-program pemerintah melalui berbagai macam skema pembangunan. Jadi itulah simbol-simbol yang ingin ditunjukkan oleh Presiden, kira-kira begitu. Oke, baik. Mencermati kita sekarang beralih ke pidato kenegaraan tahun ini. Saya mencatat tadi beberapa kali kata cepat, tepat disampaikan oleh Presiden, menjelaskan bagaimana kinerja lembaga dan juga kinerja pemerintah di berbagai sektor saat ini. Jika berkaca kepada apa yang tengah terjadi, saat ini concern pemerintah adalah penanganan COVID-19. Apakah cukup optimis, cepat dan tepat itu sudah diterapkan, Mas Juri? Ya, kalau kita lihat ya berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah telah memberi keyakinan kepada kita semua, kepada masyarakat bahwa sejak awal, sejak masa COVID ini melanda Wuhan sampai kemudian melanda di negeri kita, pemerintah telah melakukan banyak hal yang banyak kebijakan dan langkah cepat ya, mulai dari evakuasi warga WNI dari Wuhan, kemudian membentuk kelembagaan untuk menangani COVID-19 dalam bentuk tugas, kemudian melakukan berbagai inovasi teknologi untuk juga mempercepat penanganan COVID-19, kemudian yang terakhir adalah bagaimana mempercepat penemuan produksi sampai pada akhirnya nanti akan kita lakukan vaksin ya. Kemudian juga yang paling menjadi concern pemerintah juga adalah bagaimana menangani secara cepat nasib masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini, mulai dari pemberian jaminan sosial kepada masyarakat untuk memastikan warga atau masyarakat Indonesia yang karena pandemi ini kemudian mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ada berbagai skema bantuan sosial. Kemudian pemerintah juga ingin supaya kegiatan atau aktivitas ekonomi masyarakat juga tidak berhenti. Hanya kemudian berbagai skema bantuan, insentif untuk recovery ekonomi juga dilakukan. Jadi inilah hal-hal yang sejak awal Presiden, pemerintah concern supaya masyarakat tidak hanya khawatir terhadap COVID atau virus corona ini, tetapi juga masyarakat harus diberikan harapan tentang kebangkitan kita ke depan, terutama dalam hal memperbaiki atau
merecovery sektor-sektor ekonomi supaya keberlangsungan sektor ekonomi juga tetap jalan. Jadi inilah yang ingin ditunjukkan oleh Presiden dalam pidato ini. Kita apresiasi tadi apa yang disampaikan Presiden, langkah-langkah cepat dan tepat yang sudah dilakukan. Bagaimana kemudian menjawab kritikan bahwa sebenarnya langkah cepat dan tepat ini terlambat, tanda kutip, diimplementasikan. Kita tahu bagaimana saat itu COVID-19 juga menjadi momok di beberapa negara ketika mulai pertama kali muncul di Wuhan, Cina, berlanjut ke Eropa, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Tapi kita terlambat untuk bisa cepat dan tepat saat itu. Saya kira tidak tepat kalau dianggap terlambat karena begini ya, pandemi ini kan melanda hampir seluruh negara di dunia dan tidak ada negara yang siap cepat untuk melakukan penanganan virus ini. Di samping ini jenis virus baru dan kemudian harus membuat langkah-langkah baru untuk mencegah penularan virus ini dan juga menyiapkan berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan penanganan COVID ini. Jadi sebetulnya tidak bisa dibilang kita terlambat ya. Memang dari sisi penyebaran COVID-19 ini sampai hari ini kan memang masih terjadi dan angkanya cenderung naik ya, dan itu tidak hanya juga di Indonesia, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembentukan kelembagaan untuk menangani COVID-19 ini, dan terakhir pemerintah ingin supaya penanganan COVID-19 ini tidak hanya sekedar menghimbau masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan. Saat ini pemerintah sudah menerbitkan impres ya, supaya masyarakat betul-betul taat terhadap protokol kesehatan. Jadi kalau tidak taat maka ada tindakan atau pendisiplinan. Karena apa? Karena sekarang kunci dari penanganan COVID-19 ini tidak lagi soal bagaimana menyediakan lab, kemudian melakukan tracing, melakukan testing dan sejenisnya itu. Tapi kunci sekarang ini adalah kedisiplinan masyarakat. Apakah masyarakat disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, untuk melindungi diri dan keluarga, maupun melindungi orang lain dari kemungkinan penularan COVID ini. Jadi perubahan perilaku untuk disiplin secara ketat terhadap penerapan protokol kesehatan ini menjadi kunci. Makanya Impres 6 tahun 2020 kemarin diterbitkan oleh Presiden dan ditandatangani oleh Presiden untuk meminta bantuan atau melibatkan TNI Polri bersama pemerintah daerah melakukan pendisiplinan warga jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Baik, saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, tadi pertanyaan sama seperti yang saya sampaikan ke Mas Juri, karena menarik tadi ketika menghitung kata kecepatan dan ketepatan ini berulang kali disampaikan oleh Presiden, tampaknya cukup yakin begitu. Mbak Wiwi bagaimana melihat tadi? Iya, oke. Supaya tidak sama ya pandangannya ya Mas Yuri ya. Kita bikin, menurut saya ya ini apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya pagi tadi itu, menurut saya cukup komprehensif, cukup ini. Tapi itu kan di tataran normatif gitu ya, di tataran yang harapan gitu. Sudah memintakan cepat, tepat gitu ya, tangkas dan sebagainya. Tapi memang realitasnya lamban gitu. Jadi ada negara yang termasuk sukses, berhasil gitu dalam mengatasi atau menanggulangi masalah COVID-19 ini, tapi juga ada negara baik itu maju maupun kurang maju yang juga lamban atau alias tidak berhasil gitu. Indonesia dikategorikan juga yang lamban dan kurang berhasil, kan itu masalahnya. Jadi laporan dari pidato Pak Joko Widodo, Pak Jokowi tadi itu sebenarnya dimulai Agustus sampai awal Agustus 2019 sampai awal Maret 2020, katakan itu ya, karena Maret 2020 sampai Agustus ini kan kita menjalani COVID-19. Tentu ada beberapa bulan yang tidak COVID ya, itu juga harus dilaporkan menurut saya. Mengenai cepat tangkas tadi itu ya, cepat tepat dan sebagainya, ini kan berkaitan dengan birokrasi, Mbak Elvira. Jadi ketika berkaitan dengan birokrasi, ya, ini kan
tidak semudah yang diharapkan, tidak secepat yang tentu gitu ya, diinstruksikan. Instruksi biasanya sifat dari birokrasi itu kan hierarkis, dari atas ke bawah kan gitu ya, dan pendekatannya biasanya sangat kekuasaan. Jadi power culture di situ, budaya kekuasaan. Siapa dulu yang menyuruhkan gitu, siapa dulu yang menginstruksikan dan sebagainya. Nah ini lagi-lagi peran leadership gitu ya. Jadi peran leadership. Kita Indonesia sejak awal Maret 2020 itu mendengar virus corona itu kan masih bertanya, masih mempertanyakan, betul nggak virus ini dari Wuhan ini, gitu kan, akan menyapu kita di Indonesia, gitu. Nah itu dia ada semacam tidak hanya defense mechanism dari kita, Indonesia tidak akan kena dan sebagainya, gitu ya. Lalu juga kita berusaha bahwa kita ini akan mengatasi kalaupun kena, gitu. Jadi memang sejak awal tidak terantisipasi secara seksama sehingga penanggulangannya pun, gitu ya, relatif spontan waktu itu kan gitu. Begitu ketemu 2 orang gitu bulan Maret itu, saya tanggalnya lupa gitu, terindikasi COVID-19 atau virus corona itu, lalu bertambah terus sejak 2 orang ditemukan itu. Tambah lagi sampai bulan Agustus ini bahkan hampir menyapu semua daerah. Ada Mbak daerah Wiwi, yang mohon maaf hijau, saya potong. ada daerah yang Mengapa kemudian ya, memilih menggunakan kata spontan? Saya mengutip yang disampaikan Pak Juri tadi, memang tidak ada satupun negara ataupun kepala negara yang berpengalaman dalam urusan COVID-19, sebuah wabah pandemi yang ini menjadi pengalaman baru bagi setiap pemerintahan. Kenapa Mbak Wiwi kemudian memilih menggunakan kata spontan? Iya, spontan karena memang sejak awal kan tidak menduga seolah-olah Indonesia tidak akan kena COVID kan gitu, tidak akan kena virus gitu. Silakan Wuhan mungkin kena, tapi kita tidak. Jadi seolah-olah kita berargumentasi seliweran di berita itu bahwa Indonesia yang iklimnya seperti ini itu akan resisten terhadap COVID, terhadap virus ini kan gitu. Lalu ternyata tidak gitu. Begitu DKI menunjukkan sampai zona merah, ya di situ kelihatan sekali terbopoh-bopoh kita lah, spontan tadi itu meresponnya gitu ya. Spontan itu kalau tidak dikelola dengan sangat profesional, nah ini yang menimbulkan kelambanan-kelambanan itu, Mbak. Karena apa? Ini kan era otonomi daerah juga. Bagaimana mengelola daerah-daerah yang 542 itu? Ada provinsi 34 gitu ya. 99 sekitar itu kota, lalu selebihnya kabupaten. Dan itu karakteristiknya luar biasa. Ada rentang kendali, ada jarak yang jauh antara pemerintah nasional dan daerah-daerah. Nah ini juga memerlukan gitu. Tentunya satu kesiapan-kesiapan. Lah daerah-daerah itu merasakan was-was dan sebagainya sehingga mereka melakukan gitu kebijakan-kebijakan dan action gitu konkret untuk menanggulangi COVID. Nah ini yang lalu variatif, lalu ada penegasan dari pemerintah nasional untuk gitu ya masalah COVID ini pemerintah nasional. Lalu dibentuklah gugus tugas gitu. Lalu sekarang ini diubahlah dari yang tadinya diketuai oleh Pak Joni, sekarang diketuai oleh Pak Menteri BUMN, itu satu contoh. Jadi menurut saya memang kita termasuk yang kita tidak apa-apa, harus mengakui kita lamban, kita cenderung spontan, kita cenderung lalu ada kontroversi tentang dana. Ini lagi kan. Jadi di saat-saat yang Pak Jokowi menggarisbawahi, ini lesson learn yang sangat berharga kan. Oke, baik. Saya ke Mas Juri tadi. Tentang dana ini. Ya. Oke, saya ke Mas Juri. Tadi Mbak Wiwi menyoroti bagaimana leadership, kemudian birokrasi, spontan, tergopoh-gopoh. Mas Juri, bagaimana ketika penanganan di awal, ketika kita tahu bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif COVID-19. Memang ini agak mundur sedikit yang kita bahas, tapi ini kemudian menjadi pijakan dasar bagaimana kemudian ke depan kita bisa, tadi keyword dari Pak Jokowi, cepat dan tepat dalam penanganan COVID-19. Betulkah saat ini posisinya masih tergopoh-gopoh? Memang banyak kalangan ya yang mengatakan bahwa pemerintah itu lambat, dan kemudian salah satu indikator kelambatan itu adalah
misalnya pemerintah tidak cepat melakukan apa yang dinamakan karantina wilayah atau lockdown gitu. Jadi awal virus ini melanda kita itu banyak sekali kalangan yang minta pemerintah melakukan kebijakan pembatasan wilayah atau lockdown. Dan kemudian pilihan pemerintah tidak melakukan itu, yakni melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, tidak melakukan lockdown atau karantina wilayah itu sering dicap sebagai langkah yang lambat. Nah, ini yang juga harus dipahami bahwa pemerintah memang tidak memilih kebijakan lockdown atau karantina wilayah karena memang ada sisi lain yang harus dilihat oleh kita semua, terutama oleh pemerintah juga, bagaimana nasib masyarakat kita dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa dijelaskan ya sejak awal bahwa pemerintah tidak melakukan kebijakan keras dalam hal penanganan COVID ini dalam bentuk lockdown atau karantina wilayah. Nah, sebetulnya juga kita bisa jelaskan ya bahwa Mbak Wiwi tadi sudah menjelaskan bahwa masyarakat kita ini atau karakter negara ini memang unik dan kita tahu sangat luas dan sangat besar jumlah penduduk kita, ada 514 kabupaten kota dan tentu penanganan COVID ini juga sangat tergantung bagaimana daerah di dalam menangani ini. Misalnya kepala daerah kan ditunjuk ya oleh gugus tugas sebagai ketua gugus tugas juga. Dan daerah ini memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk menangani COVID ini. Yang kedua yang perlu kita harus lihat juga adalah bagaimana masyarakat di dalam merespon berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani COVID. Karena seperti apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tanpa ada partisipasi maupun kesadaran masyarakat juga menjadi sesuatu yang tidak maksimal. Misalnya kita mau ambil contoh ya, beberapa kluster penyebaran COVID ini kan sebetulnya akibat berbagai aktivitas masyarakat yang tidak bisa dikontrol, yang tidak memenuhi atau tidak mengindahkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID. Kluster-kluster misalnya Goa, kluster-kluster di Bogor, ya, kluster di Magetan, Temboro, kemudian kluster di Surabaya, yang awal merebak begitu masif, kemudian di Kalimantan Selatan juga, itu adalah penyebaran atau mutasi penyebaran virus itu akibat dari berbagai kerumunan yang dibuat oleh masyarakat yang sejak awal tidak menyadari potensi penyebaran virus ini meskipun sudah berulang kali diingatkan untuk tidak dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi, namun demikian tentu kita tidak bisa atau tidak mungkin menyalahkan masyarakat karena tentu saja kebijakan maupun langkah-langkah yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah juga menjadi sangat kritikal, menjadi penting ya. Pemerintah sebetulnya kan sudah membuat segala langkah ya, mulai dari langkah struktural, langkah persuasif maupun pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menangani COVID. Nah, memang yang ketiga yang mau saya jelaskan juga adalah Mbak Elvira dan Pak Wiwi, pemerintah selalu menyandingkan ya penanganan COVID ini dengan penanganan ekonomi. Dalam pidato yang tadi kita dengarkan juga kesadaran pemerintah akan adanya krisis kesehatan dan krisis ekonomi, bahkan keinginan Presiden tadi dalam pidato tidak hanya kita bisa keluar dari krisis, tidak hanya kita bisa menangani COVID maupun ekonomi, tetapi juga Presiden tadi menginginkan justru ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih fundamental ya, atau lompatan-lompatan kemajuan yang lebih fundamental. Bahkan tadi Presiden mengatakan kita harus bacak ini, krisis ini, kita harus jadikan momentum ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Beberapa hal yang tadi Presiden sampaikan, misalnya kita tidak lagi mengejar kemajuan dari krisis ini dengan cara-cara biasa misalnya. Harus ada perubahan cara pikir, perubahan pola kerja,
Kemudian juga tentu saja Presiden berulang kali minta aparat birokrasinya, para pembantunya untuk tidak kerja seperti biasa. Bahkan beberapa kali memberikan peringatan keras secara simbolik kepada para pembantu. Jadi itu saya kira jelas menunjukkan Presiden ingin menunjukkan bahwa krisis ini serius dan kita tidak boleh kerja dengan biasa-biasa saja. Baik, kita sepakat dengan itu, krisis ini serius, kita tidak bisa kerja biasa-biasa saja, tapi apakah kemudian arahan Presiden ini juga dilakukan, diimplementasikan dengan tepat oleh para menteri di kabinetnya? Karena kita tahu, Mas Juri tadi sudah menyebutkan juga bahwa sempat ada teguran keras bagi para menteri. Kita akan berbicara mengenai penyerapan anggaran dan juga penanganan COVID-19, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. Baik, masih bersama peneliti senior LIPI Siti Zuhro dan juga Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro. Saya ke Mbak Wiwi lagi merespon tadi yang disampaikan oleh Mas Juri. Mbak Wiwi, Presiden menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini harus dijadikan momentum gitu, harus ada reformasi fundamental. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi bangsa ini untuk maju ke depan. Mbak Wiwi, bagaimana melihat sinkronisasi apa yang disampaikan oleh Presiden, apa yang kemudian dilaksanakan oleh para pembantu Presiden, dan bagaimana struktur komunikasi yang terbangun? Iya, kita mungkin tidak melakukan penelitian ya ke kementerian-kementerian gitu, sehingga bisa menyimpulkan. Tapi ekspresi dari Pak Jokowi ya, ketika diunggah di medsos ya, diviralkan gitu ya. Baru kali itu kita menyaksikan Pak Jokowi betul-betul marah gitu ya, marah yang luar biasa gitu ya, campur baur, ada kekecewaan seperti itu ya, karena tadi itu kan maunya cepat tepat gitu ya, mau kerja-kerja tangkas kan gitu, action konkret, langsung bisa ada visualnya dan sebagainya, tapi kok nggak ada kan gitu. Nah ini artinya tidak diikuti apa yang menjadi kehendak atau keinginan dari Pak Jokowi tidak diikuti oleh kementerian terkait, khususnya kita kan sedang menghadapi krisis ekonomi dan krisis gitu kan, kesehatan. Jadi dua hal ini yang harusnya mengedepan, harus menjadi leading sector kan gitu. Tapi kok ternyata slowly kan gitu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa apa yang diharapkan Pak Jokowi dengan cepat tepat tadi itu meleset. Gitu ya, meleset, jadi tidak sesuai target gitu. Kerja-kerja itu tidak juga kan gitu. Lah, apa kendalanya? Yang kita ingin tahu sebagai publik gitu, apa sih yang menjadi kendalanya? Mengapa mereka tidak tangkas seperti yang diharapkan oleh Presiden kan itu. Nah ini yang harus dievaluasi, dan oleh karena itu mengapa lalu dibuka seperti itu ya forumnya. Ini lepas dari tarikan politik juga, nanti bisa diterjemahkan politis kan gitu. Tapi saya tidak menarik ke politik, saya ingin menarik pada achievement saja, achievement dari kementerian, dari para menteri dan sebagainya. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dibuktikan oleh Pak Jokowi. Jadi pidato Pak Jokowi tadi pagi itu akan menjadi juga sia-sia ketika ada semacam harapan besar bahwa lesson learned, pelajaran berharga dari COVID-19 ini harus menjadikan Indonesia itu melompat gitu ya, jauh ke depan, maju, move on dan sebagainya, bisa-bisa dicibir kan gitu. Kenapa? Belum tentu mampu nanti dilakukan. Karena apa? Karena teamwork-nya itu tidak menyokong terjadinya lompatan-lompatan tadi. Nah, makanya kenapa Pak Jokowi memberikan waktu gitu, akan ada reshuffle. Yang sudah dibuktikan adalah pembubaran satu lembaga kan gitu. Ada 18 lembaga kemarin dibubarkan gitu. Dan ini akan ada lagi dan sebagainya. Lah, apakah akan ada reshuffle setelah Agustus ini kan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik, karena harus menempatkan gitu ya para menteri yang memang ahli betul gitu ya, diajak lari oleh Pak Jokowi itu bisa, diajak mengeksekusi itu bisa kan gitu. Nah ini yang kalau tidak tepat meletakkan yang leading sector tadi itu di ekonomi dan kesehatan, wah ini tentunya kita akan betul-betul stagnan nanti
Jadi Indonesia akan stagnan dan bahkan setback gitu. Karena apa? Karena tentunya tidak memenuhi syarat, apalagi pertumbuhan ekonomi kita 5,30-an gitu ya persen tadi. Tentu ada ilustrasi di negara lain tuh bahkan bisa melampaui 10 bahkan 20% katanya kan seperti itu. Tapi ini Indonesia gitu ya. Kalau minusnya terlalu banyak, apakah kita ini akan tidak morat-marit kan itu? Ini masalahnya. Jadi menurut saya ini yang menjadi pekerjaan rumah Pak Jokowi di 1 tahun pertama ya, sampai Oktober ini kan 1 tahun. Tapi bagaimanapun juga gitu, kalau kami menyarankan sejak awal waktu pembentukan kabinet, bangunlah kabinet ahli, jadi zakon kabinet. Untuk supaya Pak Jokowi bisa tancap gas di periode kedua ini. Itu yang kami sampaikan sejak awal di Oktober sebelum pembentukan. Karena kalau tidak hanya mengakomodasi saja, asal orang muda, asal itu akhirnya kacau balau kan gitu ya. Nah ini yang tidak boleh trial and error untuk meletakkan menteri yang memang ahlinya untuk di bidang keahlian itu. Apalagi sekarang Pak Jokowi memberikan target kan gitu ya. Target itu harus terpenuhi. Kalau tidak, betul-betul akan terjadi nanti indeks ketidakbahagiaan gitu ya, indeks kesengsaraan masyarakat yang meningkat. Nah, artinya apa? Artinya akan membahayakan stabilitas politik dan keamanan kita ketika banyak orang yang lapar. Banyak nanti stunting, jumlah stunting gitu ya. Karena COVID ini akan memberikan dampak sosial ekonomi yang luar biasa pada Indonesia. Juga demikian juga di negara-negara lain, tidak hanya Indonesia. Sekarang kita fokus pada Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa bangkit bersama gitu ya, dengan tentunya gitu ya, pemerintah harus meyakinkan bahwa undang-undang yang diproduksi adalah undang-undang yang tidak kontroversial. Saat ini itu masih menjadi api dalam sekam gitu ya, menjadi satu polemik, menjadi satu hal yang kontroversial, mulai undang-undang corona, mulai undang-undang Minerba gitu ya, rancangan undang-undang HIP sekarang menjadi BPIP dan sebagainya. Nah ini yang dianggap pemerintah dan DPR kong kali kong gitu ya, melakukan secara intensif cepat-cepat gitu undang-undang tadi itu yang ternyata tidak memayungi rakyat, dianggapnya seperti itu. Nah kejujuran itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Mas Yuri tadi dengan bagus mengatakan bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk mengatasi COVID-19. Bagaimana sinergi dibangun kalau masyarakat tidak percaya pada pemerintah? Ada yang percaya tapi ada sebagian juga yang tidak percaya. Kita maunya sebagian besar percaya pada pemerintah. Dan oleh karena itu harus membuat satu kebijakan yang di mana masyarakat bisa tumbuh kembang rasa percaya pada pemerintah. Nah, sinergi tadi itu yang akan nantinya bisa terbangun ya, saling empowering antara society dan state and society, antara pemerintah dan masyarakat. Itu yang kita harapkan, yang kita tentu gitu ya, gadang-gadang supaya tidak terjadi polemik terus-menerus dengan undang-undang yang diproduksi belakangan ini. Tadi kan CNN juga menayangkan bagaimana ilustrasi, bagaimana suara, ya, voice dari from below, dari masyarakat, dari publik, gitu ya, terhadap beberapa rancangan undang-undang yang sudah menjadi undang-undang yang ditolak oleh masyarakat, yang mendapatkan judicial review, gitu ya, undang-undang Minerba, undang-undang Corona, gitu ya, yang itu dianggap termasuk undang-undang Ciptaker, kan gitu, Omnibus Law itu sudah termasuk yang di ini. Jadi menurut saya jangan dipaksa masyarakat bersinergi kalau masyarakat masih tidak mempercayai pemerintah. Jadi hal yang sangat krusial saat ini adalah bagaimana legitimasi pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini semakin kokoh. Harusnya seperti itu. Baik. Jangan elitis, karena publik itu juga punya tentu gitu ya pemikirannya sendiri terhadap bacaan mereka terhadap undang-undang yang sudah dipublikasikan itu. Baik, baik. Berbicara mengenai kepercayaan masyarakat, saya agak bergeser sedikit topiknya mengenai pilkada serentak yang akan segera digelar Desember 2020. Ini saya ke Mas Juri. Mas Juri, banyak kekhawatiran mengenai pilkada serentak meskipun cukup optimis tadi Ketua DPR, Pak Jokowi juga menyampaikan selintas mengenai pilkada serentak ini. Bagaimana kemudian
menyampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi relatif cukup aman, pilihan pelaksanaan pilkada serentak adalah tepat dilakukan pada Desember 2020. Ya, terima kasih Mbak Vira. Jadi pilkada pun sama dengan aktivitas yang lain ya, bisa dilakukan di masa pandemi ini. Kuncinya memang itu tadi, KPU, Bawaslu, dan seluruh aparat yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu harus melakukan berbagai inovasi, menyusun peraturan-peraturan yang dibutuhkan, kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh pengaturan maupun praktek penyelenggaraan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ini yang menjadi kunci bahwa pilkada bisa dilaksanakan sesuai, sama juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan orang banyak. Nah, memang betul pemerintah memang concern untuk pilkada, bagaimana Pak Mendagri sampaikan, bisa dilaksanakan di tahun 2020 ini, yakni di Desember 2020 ini. Kemudian lahirlah Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menggeser pelaksanaan pilkada menjadi dari September ke Desember 2020. Selain memang tadi seperti Mbak Wi sampaikan, informasi dari Pak Mendagri untuk tidak memberikan banyak kesempatan daerah yang diisi oleh pejabat sementara, yakni PLT kepala daerah, karena hampir sebagian besar kepala daerah yang melaksanakan pilkada 2020 ini kan akan berakhir masa jabatannya di Februari 2020. Kenapa pemerintah berharap supaya tidak ada PLT, meskipun secara hukum bisa dibenarkan dan bisa disiapkan seperti Mbak Wiwi sampaikan tadi, tetapi saat ini memang pemerintah ingin adanya kepala daerah yang bisa mengontrol seluruh kegiatan aktivitas pemerintahan di daerah untuk tanggap dan cepat di dalam penanganan COVID. Karena ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh kepala daerah yang dijabat oleh PLT, sehingga dalam penanganan COVID ini tidak maksimal. Yang kedua juga di samping COVID, pemerintah juga concern untuk kepala daerah bisa memimpin daerahnya di dalam pemulihan ekonomi masyarakat di setiap daerah. Jadi inilah hal yang dua hal penting yang menjadi concern pemerintah, mengapa kemudian setuju pilkada dilaksanakan di Desember 2020. Yang kedua, kita juga mendengar dari banyak ahli, para pakar, WHO, gugus tugas, yang menjelaskan bahwa jika pilkada digeser di tahun 2021 pun, belum ada jaminan bahwa COVID ini akan selesai. Karena selesainya COVID itu atau relatif COVID bisa dikendalikan jika vaksin sudah ditemukan dan proses vaksinasi sudah dilakukan di 270-an juta masyarakat kita. Jadi, dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, ya relatif apa yang dilakukan pilkada dilakukan 2020 itu sama juga dilakukan di 2021. Memang waktunya terbatas bagi KPU untuk melakukan berbagai langkah cepat, mempersiapkan seluruh peraturannya, menyiapkan aparatnya supaya bisa menyesuaikan. Dan sekarang salah satu tahapan krusial ini sudah jalan untuk pilkada 2020, yakni updating pemilih ya, pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Ini salah satu yang sejak awal dikhawatirkan juga menjadi menjadi rawan terhadap penularan. Tapi alhamdulillah sampai tahap ini bisa dilalui dengan baik oleh KPU. Oke, baik. Selain kekhawatiran mengenai keselamatan, tapi itu bisa kita hindari jika penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan maksimal. Saya ke Mbak Wiwi. Kekhawatiran lainnya adalah mundurnya demokrasi. Bagaimana kemudian dicermati bahwa pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 ini membuka lagi celah dinasti politik. Sesuatu yang kita harapkan bisa berkurang, memperbaiki proses berdemokrasi di bangsa ini karena banyak pengalaman mengatakan hal negatif kemudian related terkait dengan dinasti politik. Pak Presiden menjadi salah satu yang disorot, Mbak Wiwi. Menantu Pak Presiden, anak Pak Presiden, kemudian menjadi salah satu calon kepala daerah. Mbak Wiwi, bagaimana responnya? Iya,
Iya, ini pilkada ya. Kebetulan saya ini masuk di tim perumus dulu ya, pilkada, dan ikut di Panja gitu. Mas Yuri karena beliau ini mantan KPU, ketua KPU DKI, lalu juga di KPU RI gitu ya. Tapi saya ikut merumuskan undang-undang pilkada. Jadi intinya, waktu kami mengusulkan, mengonsep itu, sangat jelas sudah di-endorse tidak boleh ada pasal yang tidak membolehkan gitu ya. Kekerabatan, politik kekerabatan itu dipraktekkan. Karena waktu itu sudah sampai sekitar ada 65 gitu ya kasus di mana politik kekerabatan itu terjadi di beberapa daerah. Jadi 60-an daerah, 65 daerah. Itu sampai sebelum tahun 2012 itu gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi kita berargumentasi bahwa tolong dihentikan politik kekerabatan ini sehingga ada pasal ayat yang mengatur itu. Jadi kalau ada saudaranya, anaknya, istrinya, adiknya, mbaknya atau tantenya siapapun gitu ya, diberikan jeda gitu. Jadi kalau saya sudah 2 periode, tolong suami saya jangan langsung maju. Kalau saya sudah mundur, biar aja jeda dulu, diikuti orang lain dulu, baru nanti setelah orang lain itu dibolehkan suami saya ikut. Ya itu, untuk menguji saya tidak menggunakan kekuatan saya, power saya yang incumbent ini gitu, untuk mempengaruhi pendukung, kan gitu. Sudah oke waktu itu, di-endorse, ketok palu, jadi pasal itu. Tapi lalu di judicial review Mbak Elvira, sehingga batal gitu. Oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan judicial review itu gitu, sehingga boleh, tidak ada sedikit pun kesulitan untuk siapapun kalau sudah bosan dari suami ke istri, kalau istri ke suami bolak-balik, kalau sudah bosan suami istri oleh ke anaknya gitu ya, anaknya bosan ke sepupunya atau ke tantenya, ke macam-macam gitu. Itu yang kita sebut dengan multiplikasi aktor. Jadi bukan pluralisme aktor. Kalau demokrasi memunculkan pluralisme aktor. Siapapun yang memenuhi kualifikasi boleh mencalonkan diri gitu ya. Kalau seperti Mas Yuri, kalau hebat, mengapa tidak dia harus menjadi kepala daerah? Tidak harus dia keturunan siapa, anaknya siapa, atau modalnya siapa. Nah, masalahnya di Indonesia ini, pilkada langsung, itu mahal Mbak Elvira. Biayanya itu mahal. Tidak hanya negara membiayai mahal, tapi yang bersangkutan dan partai itu mengeluarkan uang juga mahal. Nah, ini yang menyebabkan lalu nomor 1 harus populer dulu. Ketika sudah populer, selanjutnya yang bermain adalah juga uang, kan gitu. Ini yang harusnya kita putus mata rantai itu. Kalau tidak mau demokrasi kita mengalami setback yang luar biasa. Karena sekarang saja indeks demokrasi kita sudah menurun sejak 2019 itu sampai saat ini belum bangkit gitu. Kita belum mendapatkan nilai yang katakan menggembirakan untuk indeks demokrasi kita. Nah, ini satu contoh. Artinya apa? Ini kan hal yang sangat paradoks. Satu sisi kita menjalankan sistem demokrasi yang sangat partisipatif, transparan, akuntabel, kan gitu ya, asumsinya kan gitu. Tapi di sisi lain nepotisme, kolutisme, gitu ya, ujung-ujungnya korupsi semakin tumbuh kembang, kan gitu. Baik. Nah, ini artinya kita harapkan memang politik kekerabatan ini seharusnya tidak terjadi, tapi hampir semuanya di partai politik sistemnya juga seperti itu, gitu ya. Nanti tidak hanya politik kekerabatan, Mbak Elvira, yang muncul calon tunggal, gitu kan. Sistem multipartai banyak, tapi calonnya yang muncul tunggal. Gitu kan? Kita tanya ke Mas Yuri terlebih dahulu ya, Mbak Wiwi, tanggapannya bagaimana dengan hal ini, Mas, ketika fokus yang dilakukan saat ini, apa yang dilakukan Pak Presiden adalah untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat, butuh dukungan, kita sama-sama bekerja dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain ada isu politis juga yang tak bisa terlepaskan, khususnya untuk pilkada serentak ini, Mas Yuri. Ya, secara personal kan sebetulnya apa yang dimaksud dengan dinasti politik tidak terkait langsung ya dengan Pak Presiden. Kalau pengertian undang-undang yang pernah disusun oleh Mbak Wiwi itu kekhawatiran terbangunnya dinasti politik dalam pilkada itu kalau
proses pencalonannya di daerah di mana Beruntun, kerabat ya. atau kerabat ini terjadi ya, beruntun ya. Ini Pak Presiden dan kemudian ada anak dan menantunya yang menjadi calon di daerah kabupaten kota. Jadi secara langsung tidak terjadi proses apa yang dimaksud dengan dinasti politik menurut undang-undang yang pernah lahir ini. Yang kedua, Presiden sering menyampaikan ya jika ditanya mengenai hal ini bahwa apa yang terjadi atau proses yang terjadi di Medan maupun di Solo itu tidak boleh dikaitkan dengan kedudukan Pak Presiden, Pak Jokowi sebagai Presiden. Jadi jangan dianggap bahwa kedudukan sebagai Presiden kemudian membuat proses demokrasi di dua daerah itu terpengaruh atau proses demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biarlah apa yang terjadi di Solo maupun di Medan itu seperti biasa, pilkada dibuka secara terbuka, kontestasi dibuka seperti biasa, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengatasnamakan presiden maupun institusi presiden untuk mempengaruhi proses demokrasi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah itu pesan kuncinya, dan ini harus ditangkap juga di bawah. Jangan sampai orang kemudian mengatasnamakan presiden atau unsur-unsur presidenan untuk mempengaruhi proses demokrasi menjadi berjalan tidak benar di daerah itu. Jadi itu yang sebetulnya diminta oleh Pak Presiden, Mbak Elvira. Nah, terkait dengan fenomena daerah lain mungkin masih banyak dinasti atau yang dicap sebagai pelanggengan dinasti politik di daerah, ya tentu kita berharap ya para pihak duduk bersama untuk mendiskusikan dan kemudian dikonstruksi di dalam pengaturan undang-undang untuk mengatur supaya ini bisa diselesaikan, tidak menjadi kontroversi berkepanjangan. Tapi sisi demokrasi harus jalan, setiap orang diberi kesempatan untuk dipilih dan memilih, tapi sisi yang lain kita harus menyiapkan perangkat aturan yang memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan demokrasi atas nama demokrasi, orang seenaknya bisa menjadi kepala daerah. Baik. Selain penanganan, tambahin sedikit boleh, singkat saja silakan. Waktu kita sudah habis sebenarnya, Mbak Wiwi. Jadi sebetulnya kalau pola rekrutmennya bagus ya di partai politik, tidak ada yang lompat seperti itu. Kasus Gibran sama Bobi itu kalau dia dari awal adalah kader partai, itu tidak menimbulkan sakwa-sangka kan gitu ya, tidak menimbulkan polemik di publik kan gitu. Tapi begitu tiba-tiba dia mencalonkan dan langsung tembus ke DPP gitu, itu kan privilege gitu ya. Tidak ada dinasti tapi ada privilege gitu. Jadi menggunakan peluang kan gitu ya. Kalau orang bilang aji mumpung kan gitu ya. Ini yang mestinya lompatan-lompatan yang tidak terukur dalam satu sistem demokrasi itu yang mestinya tidak elok kan gitu ya. Ini yang jadikan polemik. Itu sebenarnya seandainya dia dari awal adalah kader partai mungkin tidak dipertanyakan gitu. Tapi seketika itu kader dan langsung mencalonkan sebagai calon kepala daerah itu yang mungkin agak spesifik ya, spesial gitu. Baik, Mbak Wiwi, sayang sekali untuk membahas ini kita harus menambah 3 segmen lainnya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro dan juga Mas Juri Ardiantoro, terima kasih dari kantor staf Presiden sudah berbincang bersama kami siang hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih insight yang sudah disampaikan dalam Breaking News CNN Indonesia.